Ini ada definisi resiko kredit. Resiko kredit secara umum itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang dialami oleh pemberi pinjaman karena peminjam ini gagal memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam konteks perbankan, resiko kredit itu adalah resiko akibat kegagalan counterparty atau pihak lawan seperti nasabah itu dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada jenis-jenis resiko kredit. Yang pertama itu adalah default risk atau resiko gagal bayar. Ini terjadi ketika peminjam tidak bisa membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang kedua adalah concentration risk atau resiko konsentrasi pembiayaan. Ini terjadi ketika pendanaan bank terlalu fokus pada satu sektor, dan ini bisa menyebabkan kerugian besar jika sektor tersebut mengalami penurunan kinerja. Kemudian yang ketiga adalah counterparty credit risk atau resiko kredit pihak lawan. Resiko ini terjadi ketika pihak lawan dalam suatu transaksi tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan ini biasanya muncul dalam transaksi yang dipengaruhi oleh nilai wajar atau nilai pasar. Di sini ada penyebab utama resiko kredit dan konteks perbankan dalam meliputi berbagai faktor internal dan eksternal, yang dimana faktor internalnya adalah aspek-aspek yang berasal dari dalam bank dan dapat dikendalikan oleh bank. Contohnya seperti satu, struktur liabilitas, yang dimana ketika bank tidak memiliki keseimbangan aset, makanya dapat meningkatkan resiko. Yang kedua adalah strategi bank, yang dimana dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang berisiko tinggi bisa memicu resiko kredit tersebut. Yang ketiga adalah kesenjangan staf profesional, yang dimana kurangnya tenaga ahli atau staf keterampilan yang sesuai dengan mempengaruhi kualitas penyaluran kredit dan pengawasan berisiko. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yang dimana faktor ini adalah elemen-elemen yang berasal dari luar bank dan dapat sulit dikendalikan sekali oleh bank. Misalnya pertama, perubahan ekonomi makro, yang dimana tiba-tiba inflasi, suku bunga atau perubahan kondisi ekonomi yang tiba-tiba naik itu tidak dapat nasabah untuk membayarnya. Yang kedua adalah regulasi pemerintah, yang dimana kebijakan moneter atau peraturan baru dalam sektor perbankan ini bisa mempengaruhi kelancaran operasional dan meningkatnya resiko kredit. Saya izin menjelaskan dampak risiko kredit terhadap kinerja dan stabilitas bank. Oke, untuk risiko kredit itu sebenarnya nggak cuma tantangan keuangan bagi bank doang, tapi kayak ancaman fundamental terhadap stabilitas dan keberlanjutan lembaga tersebut. Nah, di antaranya itu yang pertama ada penurunan laba, adanya kelemahan mendasar dalam manajemen risiko dan strategi evaluasi kredit, adanya ketergantungan yang berlebihan pada nasabah, adanya tingginya kredit bermasalah, adanya penurunan risiko kecukupan modal secara signifikan, terus adanya tingkatan atau meningkatnya risiko likuiditas, terus yang terakhir kesulitannya bank dalam membangun kembali kepercayaan pasar yang mempengaruhi stabilitas hubungan dengan nasabah dan investor dan menghadapi potensi intervensi dari otoritas pengawas. Oke, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Kredit retail dan briguna mengalami peningkatan kredit bermasalah dengan studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Selanjutnya itu ada strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank BRI Persero. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank BRI Persero untuk mengatasi atau mengurangi dampak risiko meliputi yang pertama itu ada identifikasi dan pengawasan kredit, di mana melakukan evaluasi berkala terhadap status pinjaman debitur untuk mendeteksi potensi risiko kredit sejak dini. Pemantauan yang intensif akan memungkinkan bank untuk mengambil langkah pencegahan lebih cepat. Yang kedua itu ada pembentukan tim khusus untuk menangani kredit macet, di mana menyediakan staf khusus yang fokus menangani kredit bermasalah agar proses pengawasan dan penanganan kredit yang macet dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, meminimalkan dampak negatif pada keuangan bank. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas proses pemberian kredit, di mana pemberian kredit hanya kepada debitur yang telah melakukan evaluasi menyeluruh dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, bank dapat menekankan potensi kredit bermasalah di masa depan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Zahra Nurin Putri ingin membacakan tentang saran dan rekomendasi dari kelompok kami mengenai PT BRI Persero Tbk Cabang Parepare, yang dimana walaupun sudah menerapkan manajemen risiko kredit, masih terdapat kesalahan-kesalahan. Di antaranya, yang pertama, belum adanya staf khusus yang bisa menerima pemohon kredit dari calon debitur. Yang kedua, PT tersebut belum memiliki bagian khusus seperti bagian supervisi kredit dan bagian khusus yang menangani terjadinya kredit macet. Nah, yang ketiga, PT tersebut masih pemantauan terhadap debitur dan pelaporannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dari keseluruhan rekomendasi dari kelompok kami, kesan-kesan tersebut perlu diperbaiki. Nah, adapun rekomendasi dari kelompok kami, yakni sebaiknya PT tersebut menggiatkan pemberian kredit yang lebih terfokus pada debitur yang dinilai memiliki kemampuan dalam mengendalikan kredit. Serta proses manajemen risiko kredit harus lebih digiatkan lagi agar dapat meminimalisir risiko kredit macet.